Halo semuanya, pada video kali ini kita mau sama-sama belajar mengenai laporan keuangan akuntansi. Kalian telah belajar mengenai analisis persamaan dasar akuntansi kan? Nah, laporan keuangan itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi hasil operasi usaha dan beban yang dikeluarkan selama periode tertentu. Maksudnya dengan cara gampangnya yaitu itu berisi dengan pendapatan dan beban-beban operasional yang dialami oleh perusahaan. Cara pengisiannya yang pertama, kalian tuliskan nama usahanya dulu, usaha apa. Yang kedua, laporan laba rugi. Selanjutnya untuk periode yang berakhir. Misalkan bulan Mei, berarti ya 31 Mei. Setelah itu kolom pendapatan, kalian isikan pendapatan usaha yang bisa kalian peroleh dari persamaan dasarnya. Begitu pula yang di luar usaha. Bedanya kalau yang di luar usaha itu berasal dari misalkan pendapatan bunga atau pendapatan komisi, pokoknya yang selain dari jasa operasional. Yang kemudian beban, itu bisa kalian isi dengan beban usaha atau beban-beban yang berhubungan dengan operasional dan beban-beban di luar usaha. Setelah itu kalian jumlahkan jumlah pendapatan dan bebannya masing-masing. Setelah ketemu jumlahnya, kalian selisihkan di antara keduanya. Laba terjadi jika pendapatan lebih besar dari beban dan begitu pula sebaliknya akan jadi rugi jika jumlah pendapatan lebih kecil dari beban. Laporan kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Langkah pengisian yang pertama yaitu biasa nama usahanya dulu, setelah itu laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga untuk periode yang berakhir sama. Berarti padanya itu diisi dengan tanggal akhir di bulan tersebut. Setelah itu modal awal kalian peroleh dari modal yang pertama kali disetorkan oleh pemilik usahanya. Itu bisa kalian dapatkan pada tabel persamaan dasar. Setelah itu laba atau ruginya. Nah, laba atau ruginya ini hanya pemindahan saldo saja yang berasal dari saldo laporan laba rugi ini. Jika laba kalian tuliskan laba, jika rugi kalian tuliskan rugi. Setelah itu prive. Prive ini kalian ambil dari persamaan dasar akuntansi juga. Nah, setelah kalian mendapat keduanya, kalian akan menjumlahkan keduanya. Nah, di sini akan terjadi posisi penambahan atau pengurangan. Penambahan terjadi jika dan hanya jika kalian mengalami laba dan nilai laba itu lebih besar dari nilai privenya. Yang kedua terjadi pengurangan jika kalian mengalami laba tetapi labanya lebih kecil dari prive. Misalkan labanya 1 juta tapi privenya 1,5, berarti pengurangan. Dan yang ketiga akan jadi pengurangan jika kalian mengalami kerugian ditambah lagi kalian juga melakukan pengambilan atau prive. Setelah itu laba atau rugi dan prive itu kalian jumlahkan. Jika mengalami penambahan berarti akan terjadi kenaikan pada modal akhirnya. Nah, tapi jika mengalami pengurangan akan terjadi penurunan pada modal akhirnya. Nah, demikian laporan laba rugi itu seperti itu. Ingat ya, terjadi penambahan jika labanya lebih besar dari prive. Tapi kalau laba lebih kecil dari prive, maka akan terjadi pengurangan. Dan pengurangan yang kedua jika terjadi kerugian dan terjadi juga penambahan prive. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca. Ini menyajikan antara aktiva dan pasiva seluruh hartanya. Itu ada dua yaitu skontro dan stafel. Skontro itu bentuknya 2 kolom. Ini sama persis dengan persamaan tabel persamaan dasar akuntansinya. Aktiva ada di sisi kiri dan pasiva di sisi kanan. Kalian tinggal menuliskan kok semua aktiva saldo akhirnya yang ada di persamaan dasar akuntansi. Begitu pula dengan pasiva. Kalian tuliskan pasiva apa aja yang ada di persamaan dasar akuntansi saldo akhirnya. Tapi untuk ekuitas, saldonya kalian tuliskan sesuai dengan modal akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas. Jangan lupa. Nah, setelah itu kalian jumlahkan antara jumlah aktiva dan jumlah pasiva dengan ekuitasnya. Intinya, aktiva dan pasiva harus balance. Jumlah di antara keduanya harus seimbang. Bentuk yang kedua adalah stafel atau bentuk 1 kolom. Bedanya kalau yang tadi kontrol 2 kolom, kalau stafel cuma 1 kolom. Kalau 1 kolom tinggal kalian urutkan dulu dari aktivanya dulu. Setelah aktiva selesai kalian urutkan, kalian jumlahkan, kalian baru bisa mengurutkan pasivanya. Baik dari kewajiban dan modal. Ingat, modal atau ekuitasnya berasal dari laporan perubahan modal.
Setelah itu kalian jumlahkan pasifanya dan kalian samakan. Ingat, total aktiva harus sama dengan total pasiva. Mari kita aplikasikan dengan contoh yang kita kerjakan ya. Dari persamaan dasar kemarin ada salon OVJ. Lalu keterangan laporan laba rugi, terus untuk periode yang berakhir pada 31. Untuk pendapat dan jasa bisa kalian jumlahkan dari sini. Misalkan ada pendapat dan jasa itu 300.000, terus 15 juta, terus ada juga 10 juta, dan 750.000. Itu kalian jumlahkan semuanya dan diperoleh 26.050.000. Setelah itu beban usahanya, kalian cek beban apa aja yang ada. Oh, ada beban iklan dan beban gaji. Kalian tuliskan keduanya kemudian kalian jumlahkan. Dan kalian lihat jumlah pendapatan dan jumlah beban besar mana. Oh, besar jumlah pendapatan. Berarti perusahaan mengalami laba dengan mengurangkan antara pendapatan dan bebannya. Labanya diperoleh sebesar Rp23.800.000. Setelah itu kalian akan membuat laporan perubahan modal. Keterangannya sama, salon, laporan perubahan modal, dan untuk periodenya sama. Setelah itu pada bagian modal awalnya kalian tuliskan sesuai modal awal yang disetorkan, yaitu 100 juta rupiah. Selanjutnya laba usaha kalian tuliskan sesuai dengan laba usaha yang kalian terima di laporan laba ruginya. Setelah itu prive kalian isikan sesuai dengan ambilan yang dilakukan oleh ownernya. Nah, setelah itu antara laba dan prive kalian lihat apakah besar mana. Kalau besar laba berarti terjadi kenaikan ekuitas. Setelah itu kalian jumlahkan antara modal awal dengan kenaikan tadi dan diperolehlah perubahan modal akhir. Yang ketiga adalah neraca. Yang pertama kalian tuliskan nama tokonya, lalu laporan neracanya, setelah itu per. Bukan untuk periode yang berakhir lagi ya, tapi per. Setelah itu kalian buka tabel persamaan dasar akuntansinya, kalian setiap saldo akhirnya kalian lihat semua. Baik itu aktiva dan pasifanya. Ingat, pada neraca hanya terdapat aktiva dan pasiva. Setelah itu kalian urutkan aktivanya apa saja dan kalian tuliskan saldonya. Demikian juga untuk pasifanya. Yang berbeda adalah ekuitas. Ekuitas nominalnya kalian sesuaikan dengan nominal yang ada di laporan perubahan ekuitas. Setelah itu kalian jumlahkan antara aktiva dan pasifanya. Ingat, aktiva dan pasifanya itu harus balance. Ingat ya, dalam pengerjaan laporan keuangan ini harus urut. Karena laporan ini saling berhubungan. Terima kasih.